Artinya di sini kalau Bapak dan Ibu sekalian berniat untuk melakukan kurban, maka ada persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan kurban, yaitu kita dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku dan juga menghilangkan kulit sejak memasuki tanggal 1 daripada bulan Dzulhijjah sampai kita berkorban. Nah, ini sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di dalam Muktamar Garut 1976. Kalau kita coba baca di sana, maka diktum putusannya itu wa amsik an sya'rika wa adfarika min awwal syahri hatta tudhhiya, yaitu dan janganlah engkau potong rambut dan kukumu sejak awal bulan Dzulhijjah. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat kalender, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah itu bertepatan pada hari apa. Sehingga kalau Bapak dan Ibu sekalian berniat untuk melakukan kurban, yaitu ketika nanti sebelum masuk tanggal 1, itu paling enggak kuku sudah dipotong, rambut ya sudah dipotong, sehingga ada persiapan, sehingga kalau sudah tanggal 1 kita sudah tidak memotong rambut. Ini dalam artian bukan rambut yang kepala saja, bukan potong rambut saja, tetapi juga semua rambut yang ada di dalam tubuh kita, ya misalnya kumis dan yang lainnya. Kemudian kuku itu, ada kuku tangan dan kuku kaki, dan juga kita tidak dianjurkan untuk menghilangkan kulit juga. Misalnya ibu-ibu sekarang ada perawatan kulit yang disebut dengan skincare misalnya di situ ya bahasa Jawanya kapal-kapalnya dihilangkan. Nah, itu sebaiknya tidak ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian niat untuk melakukan kurban. Nah, ini sebenarnya sudah kita kaji ya. Kemarin sudah kita coba diskusikan panjang lebar, bahwasanya larangan ini kembali pada shahibul kurban, bukan kepada hewan yang dikorbankan. Nah, kenapa kok demikian? Meskipun banyak ya, kita biasanya di media sosial, di medsos itu banyak tulisan-tulisan dan pandangan yang mengatakan bahwasanya yang dilarang untuk dipotong rambut dan kukunya itu hewan kurbannya, bukan sahibul kurbannya. Nah, mereka biasanya argumentasinya menggunakan hadis yang saya kutip di sini. Hadisnya saya ambilkan dari Muntakal Akhbar, yaitu sebuah kitab hadis hukum yang disarah oleh Al-Imam Syaukani sehingga menjadi Nailul Autar itu. Di dalam hadis yang kedua itu kan mangkana lahu dzibhun, barang siapa yang memiliki sembelihan yadbahuhu, yang ia ingin menyembelihnya, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila telah masuk atau telah hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1, fala ya'khud min sya'rihi, janganlah ia mengambil dari rambutnya, wa adbarihi, dan kukunya, hatta yudhhiya, sampai dia berkorban. Nah, biasanya ada orang yang berpandangan bahwasanya min sya'rihi wa adfarihi, ada domir ini, ada kata ganti, atau ada pronoun ini kembali pada dzibhun, bukan kepada man orang, tapi dzibhun hewan yang mau disembelihkan, dengan asumsi atau dengan argumentasi bahwasanya dhamir itu ya'udu ilal qarib wa laysa ilal ba'id, bahwasanya dhamir itu kembali kepada yang dekat, bukan kepada yang jauh, yaitu kata dzibhun daripada man ini lebih dekat dzibhunnya daripada mannya, sehingga sya'ri itu maksudnya rambut hewan korbannya, wa adfarihi, dan kuku hewannya, bukan kepada man seseorang atau sahibul korban tadi. Nah, sebagaimana yang saya sudah singgung kemarin, bahwasanya pandangan itu khilafur riwayah, menyelisih riwayat. Meskipun pandangan itu dibangun atas
atas asumsi gramatika bahasa Arab dengan argumentasi bahwasanya dhamir atau kata ganti itu kembali kepada sesuatu yang dekat. Sebenarnya dalam kajian kebahasaan pun tidak ada dari imam mazhab 4 itu, mulai Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani yang memiliki pendapat bahwasanya kata atau dhamir hu ini atau sya'rihi wa atfarihi ini kembali pada dhibhun, tidak ada. Kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik itu kita tidak menemukan satupun ulama yang memiliki argumentasi atau pendapat semacam itu dengan misalnya pembacaan secara kebahasaan dengan pendekatan gramatika bahasa Arab. Itu pun tidak kita temukan. Padahal para ulama kita atau ulama mazhab itu jelas tentu memiliki kemampuan yang cukup luar biasa di dalam pemahaman gramatika bahasa Arab. Tapi kita tidak menemukan, meskipun pendapat itu misalnya dalam fikih itu ada pendapat yang disebut syadzun, pendapat yang anomali, pendapat yang nyeleneh, itu pun kita tidak temukan. Sehingga yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pendapat tersebut itu adalah khilafu riwayat. Nah, artinya apa? Menyelisih riwayat. Karena kalau kita coba cek di dalam hadis tadi, hadis yang yang kita bahas tadi, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfari. Misalnya kalau kita telusuri riwayat-riwayat yang bicara tentang hadis, misalnya ada sebuah kajian yang cukup menarik yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Dia menulis buku namanya Irwa Al-Ghalib. Buku itu sebenarnya takhrij atau kajian hadis terhadap kitab Matan Hambali yang bernama Manarus Sabil. Hadis itu disebutkan di Manarus Sabil sehingga Syekh Albani itu menelusuri riwayat-riwayat yang ada yang berkaitan dengan hadis tadi. Misalnya di sini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Haris ibn Abdurrahman an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat idza dakhala asyru dzil hijjah, apabila telah masuk hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah sekali-kali kamu mengambil rambutmu. Kan min sya'rika artinya ada kaf, nomor kaf ini kembali pada mudhohi, pada sahibul kurban, tidak mungkin kembali pada hewan yang dikorbankan atau al-udhiyah. Wala min atfarika, dan juga kuku-kukumu, hatta tadbah udhiyataka, sampai engkau menyembelih udhiyataka, hewan korbanmu. Artinya kalau redaksi yang di sini itu semuanya memakai dhamir kaf, sehingga tidak ada keraguan bagi kita kalau kita melihat riwayat ini bahwasanya yang dilarang untuk menghilangkan rambut kulit itu adalah orang yang berkurban, tidak mungkin kembali pada hewan yang dikorbankan gitu. Kemudian riwayat yang kedua, ini saya cepat saja ya. Ini riwayat dari Sa'id ibn Musayyab. Kata Sa'id ibn Musayyab, atau ada yang baca Al-Musayyib, itu fadzakartuhu li Ikrimah, saya menuturkan kepada Ikrimah, faqala, maka Ikrimah menjawab, alla ya'tasilu an-nisa'a wa tiba, orang yang berkorban itu supaya tidak menjauhi para wanita, maksudnya masih boleh mengumpuli istri, watiba, dan masih boleh memakai wangi-wangian. Ini yang sudah kita bahas. Kenapa kok ada anjuran kita tidak diperbolehkan memotong kuku kemudian menghilangkan rambut? Karena di antara beberapa alasan atau hikmah yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama, kurban itu semua ibadah itu nilai dasarnya adalah spiritualitas, yaitu meningkatkan iman dan menghapus dosa. Nah, dalam
korban ini ya tentu ada meningkatkan iman dan menghapus dosa. Dalam konteks penghapusan dosa, ketika kita berkorban, kemudian ada anggota tubuh kita, misalnya kuku atau rambut yang kita potong, berarti kuku dan rambut kita yang kita potong itu tidak mengalami purifikasi. Artinya korban kita tidak menghapus dosa kita secara totalitas. Sehingga untuk mencapai purifikasi yang secara totalitas tadi, kita dianjurkan untuk tidak menghilangkan rambut dan kuku. Yang kedua, orang yang berkorban itu memiliki kesamaan dengan orang yang ihram atau muhrim. Orang yang melakukan haji di Mekah pada bulan Dzulhijjah adalah bulan haji juga. Kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji, ternyata kita diberikan peluang untuk melakukan ibadah yang ibadah itu juga dilakukan oleh orang haji, yaitu korban. Kalau orang haji namanya al-hadyu. Nah, orang haji ketika melakukan ihram atau muhrim itu dalam HPT kita, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di HPT jilid 1, itu ada yang disebut muharramatu al-ihram, hal-hal yang diharamkan pada saat ihram. Di antaranya orang yang berihram itu tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, menggauli istri, menikah atau dinikahkan dan seterusnya. Dan juga memakai wangi-wangian. Kalau kita lihat di sini, orang yang berkorban itu juga melakukan sesuatu yang ada kemiripan dengan orang yang berihram, yaitu dia tadi tidak dianjurkan untuk memotong rambut dan kuku. Tetapi ada perbedaan, tidak semuanya sama. Yaitu orang berkorban boleh menggauli istri, tetapi orang yang muhrim itu tidak boleh menggauli istrinya. Kemudian orang yang berkorban boleh memakai wangi-wangian. Kalau orang yang muhrim atau melakukan ihram itu tidak boleh melakukan wangi-wangian. Artinya orang yang berkorban itu melakukan beberapa hal yang juga dilakukan oleh orang yang ihram tetapi tidak secara penuh. Artinya ada keserupaan tetapi tidak secara penuh.